Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam P Network. Pada pagi hari ini, banyak isu yang berkembang menyangkut dengan P Network. Yang pertama adalah isu-isu yang sedang hot di seluruh Indonesia, pada khususnya dunia pada umumnya. Di sini ada beberapa teman-teman yang menyampaikan harga P Network itu kisaran 300 sekian dolar, akan segera dirilis dalam beberapa hari ini. Harga tersebut juga sudah sesuai dengan harga konsensus pada umumnya seluruh dunia. Itu merucut kepada 300 sekian dolar lah, kalau nggak salah 314 dolar per 1 pi harga tersebut. Namun dalam hal ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, memang isu itu memang benar adanya berkembang di tengah-tengah masyarakat P Networks. Namun isu itu belum ada sebuah kebenaran, artinya belum ada sebuah data ataupun belum ada sebuah informasi resmi, rilis resmi dari manajemen atau top manajemen P Networks untuk seluruh member atau komunitas P Network yang ada. Namun dalam hal itu juga saya ingin sampaikan, itu semua tidak menutup kemungkinan harga tersebut mencapai di angka yang saya sebutkan tadi. Karena di dunia ini tidak ada yang tak mungkin. Seperti halnya Bitcoin dulu yang harganya cuma 8 rupiah, naik ke 9 rupiah, naik lagi sampai kemarin itu mendekati angka 1 miliar per 1 BTC. Nah, pada masa dulu, siapa yang menyangka harga Bitcoin tersebut dengan harga yang boleh dikatakan di atas pondasi, dan hari ini harga tersebut sudah mendekati atap daripada rumah, kalau kita istilahkan ya, karena harga mendekati 1 miliar. Namun Pi juga sama hal seperti itu, tidak ada yang tak mungkin. Namun tugas kita adalah selaku yang rutin menyampaikan informasi-informasi ini ke YouTube, ingin menepis yang namanya berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoak, karena ini sungguh-sungguh sangat merugikan pihak masyarakat P Network. Menyangkut dengan harga, saran saya, mari sama-sama kita menunggu rilis resmi dari pihak manajemen P Network, berapa harga yang nanti ditetapkan, maka itulah harganya. Untuk transaksi juga sampai detik ini ada info juga baru-baru ini, katanya P Chain Mall ya sudah bisa digunakan per tanggal 12 Agustus 2022. Sudah dirilis beberapa beberapa mobil mewah dan lain sebagainya untuk bisa melakukan transaksi. Nah, menyangkut dengan itu, saya ingin menyampaikan dan saya ingin menegaskan, itu tidak benar. Kalau soal merilis barang dan memasukkan harga, itu semua orang bisa, saya pun bisa lakukan seperti itu. Tapi itu kan nggak resmi, nggak bisa transaksi. Yang namanya platform Chain Market itu bisa digunakan adalah tolak ukurnya adalah bisa melakukan transaksi secara legal. Ini kan belum. Bagaimana untuk kita melakukan transaksi di sebuah platform sedangkan harga tersebut juga belum ditentukan? Bagaimana caranya? Nominal harga per 1 pi belum ada. Masa kita udah bisa membelikan sesuatu di
platform-platform, apalagi katanya platform resmi. Dan perlu digarisbawahi untuk semua masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, yang diperbolehkan secara regulasi untuk melakukan transaksi yaitu melalui blockchain dan ya salah satu itulah di blockchain. Kemudian ada lagi yang beberapa wallet yang resmi yang bisa melakukan transaksi cryptocurrency ya, seperti BTC dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya untuk chain mall ini itu masih diragukan, itu masih diperdebatkan, itu masih dipelajari oleh pihak-pihak tertentu, bagaimana regulasinya, bagaimana sistem kerjanya, bagaimana konsekuensinya, bagaimana keamanannya, itu kan masih dipelajari. Ini sangat dini kalau kita sampaikan blockchain tersebut chain mall tersebut sudah bisa digunakan, itu salah. Itu saya patahkan sehingga tidak menyebarkan informasi-informasi yang hoax sehingga merugikan untuk seluruh member PI Indonesia. Selanjutnya menyangkut dengan yang namanya open mainnet dan close mainnet. Ada yang menyampaikan open mainnet belum dilakukan, close mainnet sudah dilakukan. Saya ingin tegaskan di sini, untuk open mainnet, untuk close mainnet itu sudah dilakukan. Itu sudah dilakukan dan sudah selesai, sama hal seperti KYC. Cuman timbul lagi pertanyaan, kalau itu sudah dilakukan, kenapa harga Pi Network itu belum nampak wujudnya berapa? Itu pertanyaan yang sangat cerdas bagi saya. Itu pertanyaan yang sangat mendasar bagi saya. Dan itu sulit untuk kita jelaskan. Saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana menyangkut dengan itu. Kenapa? Why? Saya ingin sampaikan karena Pi Network ini masih belum siap. Masih belum siap untuk masuk ke pasar dunia cryptocurrency. Oh, pasti ada banyak yang member-member yang fanatik menyampaikan, oh Pi Network itu sudah ada di seluruh dunia. Pasti itu yang dia pikir. Sudah kuat, pondasinya sudah bagus, ada beberapa sekian juta member Pi Network. Bukan itu masalahnya. Bukan soal banyak dan sedikitnya, tapi soal proses dan tahapannya sudah siap nggak dilakukan. Sudah dia pelajari nggak? Itu yang jadi masalah sekarang. Maka dari itu, kita ini ibaratnya kalau pesawat ini, kalau boleh saya katakan, ini hanya baru terbang. Ya, posisi Pi Network hari ini belum aman. Posisi Pi Network hari ini belum stabil. Karena kenapa? Karena harga belum ditentukan. Kapan stabil Pi Network? Kapan aman Pi Network? Ketika harga sudah ditentukan, sedangkan Pi Network sudah masuk ke cryptocurrency, sudah masuk ke pasar, sudah terkip oleh pasar teknologi cryptocurrency, baru kita bilang Pi Network ini benar adanya. Kalau saat ini saya katakan Pi Network ini bagaikan hantu. Ada, tapi tidak nampak wujudnya. Kita paling-paling bisa merasakan, namun belum bisa membuktikan. Inilah Pi Network hari ini. Maka dari itu kita harus cerdas dalam hal ini. Jangan salah-salah mempersepsi Pi Network ini. Kemudian yang perlu saya sampaikan, termasuk beberapa teman-teman yang sudah melakukan penukaran atau bahasa sederhananya adalah barter antara satu member dengan member yang lain. Itu bagi saya itu bisa-bisa saja. Ya, kalau dilakukan itu bisa-bisa saja. Itu kan tergantung kesepakatan. Katakanlah saya punya teman, satu tempat tidur, satu bantal tidur. Saya bilang sama dia, "Hey, saya punya koin ini." Koin apa? Pi Network. Ada 2000 koin saya. Oh ya, saya ada 1000.
kasihlah buat saya. Dia bilang ke saya, kasihlah buat saya barang 50. Boleh saya kasih koin saya 50p ke kamu. Tapi syaratnya, kasihlah sepeda motor itu buat saya. Oh boleh, kirim koin P. Tap, saya kirim. Dikasih sepeda motor. Kan itu hak antara personal, itu tidak bisa kita intervensi. Cara kedua untuk bisa melakukan hal seperti itu adalah mencari investor. Investor itu adalah, bahasa sederhananya kalau dalam dunia khusus dalam lingkaran komunitas kita ini, investor artinya vendor itu adalah mereka memiliki banyak uang, ya. Mereka mencari yang namanya koin P, ingin dia kumpulkan koin P, dan nanti dengan harapan dia si investor itu atau misalnya si vendor itu, dia kumpulkan P ini, dia nambang, dia simpan. Ketika harga mahal nanti dijual. Katakanlah hari ini dia kumpulkan dengan $1, dia kumpulkan sekarang dari teman-teman. Dia sudah ada $10.000 dia kumpulkan. Dia dengan mengeluarkan per 1 P itu 14.000 lah per 1 P dia beli. Dengan harapan dia ketika harga nanti sudah mencapai katakanlah 800.000 per 1 P, dia jual, dia mendapatkan keuntungan. Dia hanya sebatas pengumpul. Kekuatan dia adalah apa? Itu adalah modal kekuatan dia. Dia punya modal besar untuk mengumpulkan yang namanya koin P networks. Ya, seperti itu yang bisa dilakukan. Jadi jangan istilahnya jangan berpikir terlalu jauh. Jangan sesat. Jangan fanatik. Tidak tahu apa-apa sudah fanatik. Maka dari itu kita berharap dalam hal ini semua kita cerdas, ya. Jadi kalau dia ada pertanyaan terakhir dari teman-teman ada, bagaimana perkembangan P Network saat ini? Sangat memprihatinkan, belum ada perkembangan yang signifikan dalam 2 minggu ini. Apa langkah yang dilakukan oleh pihak manajemen P Network? Belum dilakukan. Coba lihat di aplikasi, belum ada kemajuan apa-apa, masih sama sebelum, maksudnya masih sama sesudah KIC dan sesudah P wallet dirilis, masih sama, stuck di situ aja, belum ada perkembangan step by step, belum ada. Maka dari itu jangan bersedih, walaupun Anda ini gagal kaya. Kalaupun P Network ini, proyek ini tidak jadi, proyek ini gagal, maka Anda jangan frustasi, tetap semangat, ya. Yang paling penting adalah kita telah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah telah melakukan sesuatu, memberikan yang terbaik, ilmu sudah kita dapat bagaimana ini proses menjalankan aplikasi iDrop, ya. Saya nggak berani katakan ini murni aplikasi mining, saya katakan aplikasi iDrop, ya. Kita sudah mengerti, ya, ada hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan walaupun P Network ini tidak berjalan lagi. Saya juga nggak berani katakan scam karena tidak ada kerugian, ya. Paling kerugian kita adalah paket, waktu, pikiran, itu aja, ya. Kerugian kita, saya katakan tidak jalan tempat. Maka Anda jangan frustasi, yang penting tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik, tetap bekerja, jangan berharap dari P Network untuk kaya karena itu tidak mungkin, ya. Ini sebagai ise-ise aja Anda buat, jangan serius sekali karena nanti Anda menjadi stres dan frustasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Di akhir kata saya ingin ucapkan terima kasih banyak telah menonton video saya. Saya berharap Anda hidupkan jempol Anda, tekan yang warna merah, kemudian apa yang perlu disampaikan saja di kolom komentar. Kemudian
di-share juga kalau misalnya ini bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Itu aja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih banyak. Salam sukses untuk P-Network.